Di pertambahan umur yang ke-494, Jakarta dihadapkan pada situasi memprihatinkan. Bahkan publik menilai Jakarta tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, di tengah persoalan klasik Jakarta yang masih harus dibenahi, persoalan pandemi COVID-19 di Jakarta semakin menggila. Bagaimana kerja cepat dan strategis sang pemimpin menghadapi persoalan ini, serta apa upaya yang lebih konkret semua elemen masyarakat untuk bisa bangkit dan bekerja sama keluar dari masa-masa sulit ini. Lebih lengkap, kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan lewat sambungan Zoom dari luar studio. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Gubernur sudah menyempatkan waktu. Sore ini kita tahu sekali Bapak sibuk sekali ya untuk mengurus Jakarta di tengah kondisi yang juga saat ini masih sulit begitu. Tapi pertama kali Pak, CNN Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta. Terima kasih. Ya, semoga apa yang bisa kita benahi bersama-sama ini bisa menjadi langkah untuk memulai Jakarta menjadi semakin baik dan Jakarta bangkit menjadi tagline yang diusung oleh Provinsi DKI Jakarta untuk bisa membenahi seluruh persoalan. Kita langsung saja Pak Gubernur, dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang. Usia yang ke-494, secara luas Anda memaknai ulang tahun ini di tengah pandemi ini seperti apa, Pak? Jadi Jakarta jalanan panjang, ada plus naik turun, ada masa di mana kita sulit, masa di mana kita merasakan suasana yang membahagiakan. Sekarang kita sedang berhadapan dengan situasi yang penuh tantangan. Tapi saya ingin kita memaknai ini semua sebagai pengingat bahwa di kota ini berisi pribadi-pribadi tangguh, orang-orang yang siap menghadapi tantangan, orang-orang yang memilih meninggalkan zona nyaman, orang-orang yang memilih untuk bekerja keras mendapatkan kehidupan lebih baik, berkumpul di kota ini. Jadi dia yakin sekali bahwa ketika pandemi ini datang, insya Allah masyarakat di Jakarta akan bisa bangkit lebih kuat dengan pengalaman menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Jangan sinis, pun saat ini kita sedang berhadapan dengan banyaknya kasus COVID, tapi kota ini berkumpul pribadi-pribadi yang tangguh, hebat, ulet. Insya Allah begitu nanti pandemi ini terkendali, Jakarta akan bangkit menjadi kota yang lebih baik, kota yang maju, insya Allah warganya bahagia dalam keberkahan Allah. Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Mungkin kemarin belum lama Anda pernah mengatakan Jakarta dalam situasi yang genting karena memang mengingat lonjakan kasus yang terus terjadi. Eksponensial jumlah kasus infeksi terus meningkat. Bahkan situasi vaskes dan juga situasi layanan kesehatan juga sudah semakin memprihatinkan. Anda bagaimana menggambarkan situasi saat ini secara makro, Pak? Jadi benar, 10 hari yang lalu kita sudah sampaikan kita potensi memasuki fase genting di Jakarta. Karena pada saat itu kita sudah melihat dalam hitungan hari jumlah penambahan kasus itu berbeda polanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Di bulan-bulan sebelumnya itu meningkat 1%, 15%, bedaannya dari hari ke hari. Kalau mulai sekitar 2 minggu lalu, itu lompatnya bisa naik separuh, bahkan naik 2 kali lipat dalam 1 hari. Jadi ada penambahan yang eksponensial, lompatnya tinggi sekali. Nah, karena itulah kemudian kita menyampaikan pada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati, karena saya kira 3 hal yang menjadi faktor kita melonjaknya tinggi. Satu adalah kita memasuki periode mudik lebaran yang pulang ke Jakarta, itu awal Juni, itu kira-kira sudah terus mudiknya kembali jumlah yang cukup besar tuntas. Dan yang kedua adalah potensi varian baru. Indikasinya apa? Lonjaknya cukup tinggi dibandingkan ketika sebelum-sebelumnya, dan yang biasanya tidak terpapar ini terpapar. Misalnya anak-anak, 16% dari kasus yang kita temukan adalah anak-anak. Bahkan
balita termasuk, dan angkanya cukup besar. Balita itu hampir 5%. Jadi ini adalah beda dengan yang sebelumnya. Yang ketiga adalah karena kemampuan testing di Jakarta. Sehingga kita mendeteksi awal, deteksi banyak, dan akurat. Hari ini saja itu 57% testing dilakukan seluruh Indonesia, itu 57% dikerjakan di Jakarta. Rata-rata kita separuh dari seluruh testing di Indonesia. Jadi di kota ini kalau berpotensi COVID, kita tes dan ketahuan. Sehingga angkanya nampak, tapi menurut kami lebih baik ketahuan, dan kami di Jakarta tidak pernah menutup-nutupi. Tidak pernah diubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Karena kita ingin rakyat kaya apa yang dikerjakan oleh Prof DKI. Nah, dengan cara deteksi masif ini, maka orang-orang yang memiliki komorbid, orang-orang yang lansia, bisa tertangani lebih awal, sehingga potensi fatalitas terhindarkan. Karena itu kenapa di Jakarta tingkat kematiannya sangat rendah, yaitu 1,5%. Artinya masifnya testing membuat kita bisa mendeteksi lebih cepat, sehingga amat. Nah, memang karena kita mendeteksi lebih cepat, jumlahnya banyak, lalu terlihat dalam laporan harian. Dan laporan harian inilah yang menjadi bahasan berita. Sehingga terlihat angkanya tinggi, ya benar. Jadi 3 faktor. Satu adalah balinya mudik, kedua adalah varian baru, yang ketiga karena kemampuan testing yang tinggi. Kalau testingnya ditinggikan, ya mungkin nggak kelihatan. Kita itu sekarang adalah 11 kali lipat dari syaratan yang diharuskan oleh WHO. Jadi WHO itu mensyaratkan dalam 1 minggu kita melakukan testing 1.000 orang per 1.000.000 penduduk. Jadi kalau di Jakarta, maka kita harus melakukan 10.500. Nah, kita sudah melakukan lebih dari 120.000 per minggu. Jadi secara perhitungan cukup. Jadi ini cara kita mendeteksi supaya bisa melakukan treatment cepat. Untuk treatment cepat apa? Begitu angkanya tinggi, kita kerjakan menambah kapasitas rumah sakit. Oke, artinya evaluasi ini berjalan. 10 hari lalu yang suatu saya sampaikan bahwa ini akan genting, lalu kita kerjakan kapasitas rumah sakit ditinggikan. Kalau tidak ditinggikan, Mas Bang Ferdi, mungkin kira-kira 5 hari yang lalu rumah sakit kita sudah penuh 100%. Tapi tidak, kita bisa menghindari situasi itu karena 10 hari yang lalu langsung kita tambah kapasitas rumah sakit, sehingga ketika jumlah kasus itu meningkat, tempat tidurnya sedia. Saya perlu mengkoreksi yang tadi disampaikan oleh reporter CNN. Ya, silakan Pak. Bahwa kami itu ada 32 rumah sakit, lalu 11 rumah sakit itu sepenuhnya dipakai untuk COVID, dan terisi 100%. Sepenuhnya dipakai untuk COVID, ada 13, lalu ada 19 rumah sakit Pemprov, yang 60% dari tempat tidurnya itu digunakan untuk COVID, yang 40% digunakan untuk non-COVID. Nah, ini bukan 100% terisi ya. 100 dipakai khusus untuk COVID. Di Jakarta ini ada 193 rumah sakit, dan per hari ini 140 rumah sakit itu dipakai untuk menangani. Artinya kami ingin agar semua warga di dalam masa pandemi ini menghadapi kesulitan karena maka bagi mereka yang perlu pelayanan kesehatan, kapasitas rumah sakitnya sebisa mungkin memenuhi kebutuhan. Tapi tidak bisa kita hanya bekerja di situ. Ini kan seperti atap kita bocor, kemudian kita siapkan ember di bawah untuk menampung air bocornya. Air bocornya makin banyak, kita besarin nih embernya. Embernya terus besar, nggak cukup, harus tambal bocornya nih. Gimana nambal bocornya? 1, 3M itu diikuti. Kurangi aktivitas, mengurangi interaksi, sehingga potensi penularan menurun. Jadi ketika sekarang kita menerapkan PPKM, ini adalah pembatasan. Tapi Bang Ferdi, saya usul, ini sebetulnya bukan program pembatasan, ini program penyelamatan. Jadi tujuan utamanya kan bukan membatasi kegiatan. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan warga.
Ya, tapi ada pembatasan-pembatasan yang ini diterapkan begitu ya Pak Gubernur? betul, betul. Kan pandemi ini terjadi karena penularan antar orang. Penularan antar orang itu terjadi kalau ada interaksi. Karena itulah kita mengurangi interaksi. Jadi fokus kita ketika melihat ada pembatasan, mari sadari bahwa ini sebetulnya adalah penyelamatan. Karena cara menyelamatkannya adalah dengan mengurangi interaksi, dengan menutup diri menggunakan masker, menghindari menghindari pertemuan jarak dekat, karena virusnya menular lewat itu. Jadi ini beda dengan batasan karena misalnya mau liburan, jalannya akan penuh, jadi dilakukan pembatasan lalu lintas. Ini adalah program penyelamatan warga. Ini penyelamatan rakyat. Jadi saya ingin mengajak kepada semua, di Jakarta ini ada 3,2 juta kepala keluarga, ada ratusan ribu tempat kerja. Mari kita sama-sama melakukan program penyelamatan di tempat kita masing-masing. Karena Bang Ferdi, virusnya kan menularnya tidak di tempat publik saja. Kan menularnya di mana? Di ruang keluarga, di ruang rapat, di ruang kerja. Itu adalah ruang-ruang yang sesungguhnya private. Karena itulah hati protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang mengharuskan membuka masker. Misalnya, kalau kami sekarang kalau ada tamu, jadi diberikan suguhan minum dan makan. Bukan apa-apa, karena masker dan minum itu tidak bisa dijadikan satu. Kalau mau minum lepas masker, kalau pakai masker nggak bisa minum. Jadi kita kalau ada tamu sekarang tidak gunakan makanan, tidak gunakan minuman. Kenapa? Ya karena kita dalam kondisi pandemi. Masuk diberitahu, tidak ada minuman, makanan, jadi minum makan dulu ya. Gitu. Tapi ini contoh hal-hal kecil yang harus kita lakukan untuk sama-sama jaga dari penularan. Jadi ketika ada pembatasan dari pemerintah, jangan dipandang sebagai pembatasan saja, tapi tujuan pembatasan adalah penyelamatan. Artinya kemudian bagaimana memahami narasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi bahwa untuk menyelamatkan masyarakat ini ada batasan-batasan yang harus dilakukan dan diterapkan. Yang paling penting itu ya soal bagaimana prokesnya juga tetap harus disiplin dan semakin ketat. Apalagi per hari ini sampai 14 hari ke depan juga sudah ada pembatasan yang atau penyelamatan yang Pak Gubernur tadi yang lebih ketat. Begitu Pak yang disampaikan oleh pemerintah pusat begitu. Ini sejalan Pak dengan apa yang dicanangkan hari ini, yang dijalankan hari ini tanpa harus berpikir untuk menarik rem darurat seperti narasi yang berkembang saat ini? Iya, jadi tahun lalu kita sendirian di Jakarta. Karena hanya di Jakarta terjadinya wabah ini. Pandemi ini munculnya di kota ini. Saat ini kita merasakan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Pulau Jawa khususnya. Nah itu pengendaliannya harus komprehensif di semua tempat, tidak bisa hanya di satu tempat seperti Jakarta. Itu juga sebabnya kita semua ikut kepada pendekatan yang sekarang dilakukan adalah PPKM. Jadi di situ dibuatkan kriterianya, Jakarta masuk kriteria merah, oranye, kuning atau hijau. Saat ini kita di Jakarta sedang dalam status merah menurut kriteria PPKM itu. Nah dalam kriteria itu maka di kantor yang boleh bekerja maksimal 5%, kemudian di restoran maksimal 50%, dengan ada pembatasan jam untuk operasi. Pertemuan pertemuan ditiadakan, rapat, kemudian konferensi. Jadi ini semua ketika dilakukan pembatasan, sesungguhnya yang sedang dikerjakan adalah penyelamatan. Jadi sekarang kita ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bantu mengawasi, bantu mengingatkan. Bila Anda menemukan pelanggaran, laporkan kepada kami. Ada aplikasi namanya Jaki, gunakan aplikasi itu, laporkan, nanti kami akan tindak. Karena jumlah petugas dan jumlah tempat, jumlah orang yang harus diawasi tidak sebanding. Karena itu kita semua harus sama-sama mengawasi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Apalagi saat ini banyak anak-anak yang terpapar. Kita tidak ingin anak kita, orang tua kita terpapar oleh COVID karena kita tidak melaksanakan kedisiplinan dalam mengikuti protokol kesehatan.
Baik, bicara soal vaksinasi ini juga penting, Pak Anies. Targetnya kan memang 7,5 juta penduduk pada akhir Agustus. Seberapa possible begitu target ini tercapai? Tapi nanti kita bahas usai jeda, Pak Anies. Kita akan kembali dengan perbincangan kita tetap di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom dan kita masih berbincang bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies masih dengan kita ya Pak? Ya, tentu. Ya, oke. Pak Anies tadi teasernya sebelum kita break soal vaksinasi. Targetnya kan hingga akhir Agustus ini 7,5 juta masyarakat ini sudah divaksin khususnya di DKI. Seberapa possible target ini Pak? Karena situasinya sekarang kan tidak bisa kita pungkiri masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak untuk divaksin dan ini bagaimana evaluasi Anda? Ya, jadi benar kita mentargetkan 7,5 juta orang dewasa di Jakarta seperti dipesankan oleh Bapak Presiden, ini arahan dari beliau dan kita semua sekarang melaksanakan itu. Jadi di Jakarta ini kita bangun sentra-sentra vaksinasi, puskesmas, sebagai fasilitas di rumah sakit. Total kapasitas yang terpasang itu artinya ada orangnya, ada tempatnya, ada jam operasinya. Dalam satu hari itu bisa melakukan vaksinasi di atas 140.000. Itu terpasang. Artinya kalau sampai kita semua orang datang, sampai 140.000 orang per hari, kita bisa handle. Nah, vaksinasi ini dua sisi. Itu adalah sisi yang tadi saya sampaikan, mampu sampai 140.000. Vaksinnya ada, orangnya ada, jam operasinya ada, lokasinya ada. Yang kedua adalah demand-nya. Ini artinya orang yang datang untuk melakukan vaksinasi. Nah, kita mengerjakannya dua-duanya. Supply-nya kita siapkan, kemudian demand-nya lurah, Babin Kamtipmas, Babinsa, Ketua RW, PKK, semua LMK, semua bergerak menyisir warganya. Tiap-tiap kampung disisir siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum. Dan mereka yang belum kemudian mendaftar lewat apa? Jaki. Jadi bagi seluruh masyarakat juga tidak perlu datang tanpa perjanjian, tapi Anda masukkan, buka aplikasi Jaki, isi di situ, nanti Anda bisa milih tempatnya, sesudah itu nanti dapat waktunya. Jadi datang ke lokasi vaksinasi di waktu yang sudah ditentukan. Jadi kita memberikan kesempatan masyarakat untuk mendaftar, lalu Ketua RT, RW, LMK, PKK menyisir di wilayah masing-masing siapa yang belum, siapa yang sudah, lurah, camat, bergerak untuk menggerakkan semua. Dan alhamdulillah setiap hari, sejak hari Kamis kemarin, kita melakukan vaksinasi di atas 100.000 orang per hari. Artinya kapasitas yang kita miliki itu tinggi dengan warga yang berdatangan. Tapi berdatangan ini kan harus digerakkan juga. Jadi itulah RT, RW, PKK, dan lurah, camat, babinsa, babin kamtipmas, mereka semua menyisir menggerakkan. Dan alhamdulillah kita bisa terus minimal 100.000 per hari, 104.000, 107.000, kemudian pernah di atas 110.000. Jadi tiap hari naik turun, tapi semuanya pasti di atas 100.000. Insya Allah untuk 7,5 juta di akhir Agustus akan bisa tercapai. Nah, jadi dua-duanya. Karena itulah saya ingin sampaikan pada seluruh masyarakat bahwa untuk kita bisa mendapatkan penyelesaian atas masa pandemi ini, yaitu tingkat penularannya menurun, terkendali, ada dua jalannya. Pertama adalah mendapatkan antibodi karena terinfeksi. Jalan kedua, mendapatkan antibodi karena tervaksinasi. Nah, tentu kita kepengennya bukan yang karena terinfeksi, bukan. Nah, karena di sini ada resiko.
tapi pakai yang tervaksinasi. Nah, Oke. dua jalan inilah yang kemudian nanti akan membuat pribadi-pribadi di Jakarta memiliki kekebalan tubuh, dan dengan kekebalan tubuh inilah insya Allah bisa terhindarkan dari risiko COVID, dan kalaupun ada orang-orang yang sudah divaksin tapi tetap terpapar, dia tidak akan mengalami infeksi yang berat, insya Allah. Oke. Tapi gejalanya ringan. Oke. Nah, ada dua, ada terpapar, ada terinfeksi. Ya. Terpapar karena kena virusnya, tapi terinfeksi karena virusnya menimbulkan peradangan. Nah, dengan kita melakukan vaksinasi, maka insya Allah kalaupun sampai terpapar, ketemu orang yang membawa COVID, Ya. maka tidak menimbulkan radang yang berisiko, tapi gejalanya ringan. Oke. Jadi dengan cara seperti itu, kita akan mencapai kondisi di mana masyarakat Jakarta secara umum mendapatkan kekebalan, dan itulah kemudian kita bisa masuk ke fase berikutnya, ini bangkit yang sesungguhnya. Oke. Jadi kalau program vaksinasi ini pas di akhir Agustus, maka insya Allah di akhir Agustus ini suntikan pertama, nanti suntikan keduanya bukan 12 minggu kemudian, artinya akhir November di Jakarta semua orang dewasa sudah tervaksin. Oke. Ini kita genjot, Oke. memang intensif sekali, Bang Ferdi. Jadi kita ini bahas pelaksanaan untuk aksi ini Ya. intensif, bahkan bisa memiliki kemampuan vaksinasi di atas 140.000 per hari. Ya. Itu bukan pekerjaan kecil, Oke. itu melibatkan ribuan orang yang bekerja di belakang layar. Oke. Tapi itulah Jakarta, Oke. orang tangguh Oke. dengan orang-orang yang kerja keras. Oke, Pak Gubernur, tapi kita tidak bisa memungkiri dengan apa yang Anda sampaikan, dengan langkah-langkah dan penanganan strategi yang tadi sudah dipaparkan semuanya cukup strategis begitu ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri, kita dihadapkan kepada sekelompok orang yang juga masih menyebarkan hoax tentang bagaimana soal vaksinasi ini. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang resisten dengan ini, padahal situasi saat ini bukan lagi fokus ke soal bagaimana mengkonsumsi hoax dan informasi yang keliru soal itu, tapi bagaimana menyelesaikan pandemi ini seperti yang Anda sampaikan tadi, melindungi dan menyelamatkan warganya. Apa kemudian evaluasinya Pak Gubernur soal ini? Ya, tentu harus ada counter untuk mengkoreksi, untuk menjelaskan. Jadi saya sendiri berkali-kali, sering sekali bertemu dengan orang-orang yang namanya resisten untuk melakukan vaksinasi. Saya sampaikan, meyakinkan, menjelaskan, karena bagaimanapun juga ini menyangkut kepada badan mereka. Ini kan bukan seperti kita mau melakukan hijauan pohon di halaman, ya ada yang menolak, ada yang menerima. Ini kan kita tim medis, di kajian ilmiah, dan sudah diakui oleh dunia internasional, lembaga-lembaga dunia, semuanya menjunjung tinggi prinsip perlindungan nyawa, perlindungan pada kesehatan, yang mengatakan bahwa vaksin yang digunakan ini adalah vaksin yang aman dan efektif. Jadi saya sering sampaikan, kita percaya mana nih? Percaya berita yang tidak jelas sumbernya, atau percaya pada keputusan-keputusan yang jelas instruksinya. Saya rasa kita semua yang menggunakan, yang berpikir kritis, kemudian menggunakan itu kita, akal sehat kita pasti akan menerima keputusan-keputusan, kebijakan yang dibuat oleh badan-badan yang memang kredibel, yang sudah kuat selama ini menjadi garda terdepan. Seperti misalnya BPOM kalau di Indonesia, WHO di dunia internasional, tidak sederhana approve dan tidak approve karena coba-coba, tapi itu semua harus diyakinkan. Jadi menjangkau, yakinkan, hormati, jangan pernah rendahkan, ini pesan saya kepada semuanya juga, jangan pernah rendahkan, jangan pernah remeh, tapi hormati, jelaskan. Karena ini menyangkut di pribadi yang akan mendapatkan vaksin di badannya. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah secara bertahap
semua akan bisa diyakinkan. Dan pengalaman saya begitu. Oke. Sebagian malah saya katakan, dah datang ke balai kota. Oke. Di balai kota, antar di sini. Oke, Dan baik. dengan cara begitu, kemudian bisa membuat mereka mau mengikuti vaksinasi. Dan insya Allah, pribadi-pribadi biasanya, tokoh-tokoh, sama ini mungkin belum terlalu yakin, setelah dijelaskan, difasilitasi, Ya. mereka melakukan vaksin, maka masyarakat sekitarnya menokohkan akan lihat, oh ternyata mereka pun melakukan vaksin, kemudian mereka ikut Ya. untuk vaksinasi. Jadi, Oke. tapi ini harus dikerjakan dengan kesabaran, Oke. penuh kasih sayang. Ya. Ini adalah untuk melindungi. Ini bukan untuk membuat laporan pemerintah baik, ini untuk melindungi Anda. Ini untuk menyelamatkan Anda. Apalagi ketika berhubungan dengan pribadi-pribadi yang berilmu. Maka kita ingin pribadi-pribadi berilmu itu terlindungi. Pribadi ini jangan sampai terpapar, jangan sampai sakit, apalagi Ya. bila berisiko karena ada komorbid yang punya risiko fatalitas. Jadi ketika kita berbicara vaksinasi, jangan bicara angka saja. Jangan bicara tentang target pemerintah saja. Tapi ini bicara tentang kami ingin sehat. Ingin Anda terjauhkan dari risiko. Apalagi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Ya. Anda harus sehat. Anda harus bisa melewati pandemi ini. Jadi yang ditampilkan kepada mereka semua adalah ini program untuk melindungi. Ya. Program untuk menyelamatkan. Ya. Oke. Bawa pesan rahim itu. Ya. Oke. Pesan rahmah itu. Oke. Baik. Bawa kandungan itu. Oke, terakhir Pak Gubernur, Jakarta bangkit, kuat sekali makna dari tagline ini. Apa yang bisa disampaikan oleh seorang pemimpin daerah untuk ke depan bisa bersama-sama masyarakatnya menghadapi sederet masalah yang ada dan juga bangkit dari situasi sulit ini, Pak? Singkat saja, Pak Gubernur, silakan. Jakarta adalah kota kolaborasi. Di sini seluruh masyarakat yang punya potensi berkumpul. Dan mari kita sama-sama melewati masa ini dengan pada keselamatan kita. Caranya mengikuti protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi. Kita kerjakan itu semua, insya Allah niat kita untuk berada di kota ini, berkarya, mendapatkan kehidupan lebih baik, akan muncul peluang untuk lebih baik lagi. Karena lewat dari pandemi ini, Jakarta insya Allah bisa bangkit lebih kuat, masyarakatnya sehat, punya pengalaman melewati masa krisis yang tidak sederhana, dan insya Allah kita akan mewariskan kepada anak-anak dari anak-anak kita bahwa ini adalah angkatan yang ditakdirkan menghadapi ini. Angkatan ini lolos melewati ujian kembangkan kepada kita di tahun 2020-2021. Semoga SWT memberkahi kita semua. Oke, kita aminkan harapan-harapan baik itu. Semoga ini juga bisa semakin membuat persoalan-persoalan pelik terkait penanganan pandemi COVID-19 ini bisa terlaksana dengan baik dengan strategi yang sudah Anda paparkan dengan jelas tadi. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi keluhan dari masyarakat bagaimana sulitnya mengakses rumah sakit, mendapatkan vaskes dan segala macam. Tapi sudah terjawab semuanya dan kita juga berharap dengan vaksinasi ini juga bisa akomodir dan menyelamatkan masyarakat dan sekaligus juga menganulir informasi-informasi hoax dan keliru soal vaksin ini agar masyarakat DKI Jakarta khususnya bisa tetap sehat dan keluar dari situasi sulit seperti ini. Terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung dengan kita sore ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.